Kasih, Aulia, Canika, Clara Intan, Dinda Lorenza, Elzara, Fatimah Kuzara, Heru, Melda Dwi, Ine, Jessica Kasih, Kezia, Rizky, M. Zafran, Renanda, Muhammad Bintang, Nadia Eka, Asik Ada, Noveansa, Dimas Aulia, Dimas Salsa, Nagan. Rahmat Buzar, Hadir Bu. Rahmat Hidayat, Hadir Bu. Redo, Hadir Bu. Reja, Hadir. Rina, Rewinti, Maglina, Selvi, Tia, Hadir. Vina, Wahyu, Yuli. Ada beberapa orang yang masih di kegiatan OSIS, tidak apa-apa, kita hadir saja pertemuan kita hari ini. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai gerak lurus berupa peraturan. Kalian sudah melakukan percobaan menggunakan ticker timer. Kalian sudah dapat ciri-ciri dari GLBB. Saya ulang kembali, apa itu salah satu ciri dari GLB? Ada yang bisa kembali mengingat? Ciri GLBB, ciri gerak lurus berupa peraturan. Hasil diskusi kita kemarin yang pertama sekali ringkasannya Harus lurus. harus lurus. Yang pertama harus ya. Perubahan kecepatannya konstan. Perubahan kecepatannya konstan. Kemudian nilai percepatannya nilai percepatannya bukan 0, tapi nilai percepatannya adalah tetap. Percepatannya bisa dipercepat atau diperlambat. Oke, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai gerak jatuh bebas. Kalian perhatikan di halaman 4. Suara saya kedengaran nggak ya? Coba saya pakai mic. Lebih jelas pakai mic atau tidak pakai mic? Pakai mic ya. Sekarang coba kalian perhatikan gambar di depan. Saya ada 3 buah gambar yang saya masukkan ke slide. Yang pertama, kalian ada buah jatuh dari pohon. Yang kedua, terjun payung. Yang ketiga, orang jatuh dari ketinggian, bunuh diri. Bukan. Ya sebenarnya itu kalau dikatakan bunuh diri ya mungkin saja, tapi kan kita nggak tahu dia bunuh diri atau sedang atraksi. Yang jelas gambar yang pertama itu buah yang jatuh dari pohonnya. Yang kedua, seseorang sedang berolahraga. Ini kegiatan olahraga ya, terjun payung termasuk salah satu olahraga. Terjun payung. Yang ketiga, gambar yang ketiga, orang yang sedang jatuh dari ketinggian gedung. Dari ketiga gambar yang ada di depan dan ada dalam pikiran kalian apa? Yang ada di benak kalian apa? Gravitasi. Ke bawah. Jatuh. Kecepatan. Apalagi? Energi potensial. Nah, contoh-contoh di depan itu merupakan contoh dari gerak jatuh bebas yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Dengan tujuan pembelajarannya, ini tujuan pembelajarannya, melalui proses pembelajaran materi gerak lurus dengan menggunakan model problem based learning atau PBL. Peserta didik diharapkan dapat menganalisis besaran-besaran fisik pada gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap dan gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Berikut makna fisiknya dengan teliti, jujur, tanggung jawab, hati-hati, dan cermat. Jadi teliti, jujur, tanggung jawab, dan cermat ini harus masuk ke dalam penilaian. Kemudian peserta didik juga diharapkan teliti, jujur, tanggung jawab, hati-hati, cermat, serta terampil dalam menyajikan data dan grafik hasil percobaan untuk menyelidiki sifat gerak benda yang bergerak lurus dengan kecepatan konstan dan bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Berikut makna fisiknya serta mengkomunikasikan dalam bentuk laporan tertulis yang baik.
ini akan masuk ke dalam presentasi seperti kemarin. Kemarin yang sempat maju hanya 2 kelompok, tapi 2 kelompoknya kan di behind scene, akhirnya tetap saya ambil nilainya. Nanti kita lihat juga nanti waktunya kalau memang cukup. Ini tetap kembali ke 6 kelompok karena kita tidak percobaan. Kalau kemarin karena ada 4, makanya saya jadikan 4 kelompok. Kalau sekarang kita hanya menggunakan demonstrasi pakai bola kasti. Bolanya sudah saya siapkan, jadi tetap kembali ke 6 kelompok. Sekarang kita lihat indikator yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian gerak jatuh bebas. Yang kedua, menerapkan konsep gerak lurus dengan percepatan konstan dalam pemecahan masalah untuk gerak jatuh bebas. Dan yang terakhir, menganalisis besaran-besaran fisika pada gerak jatuh bebas. Saya putarkan video di depan. Video ini menggambarkan seorang anak yang melemparkan bola dari ketinggian tertentu. Ya, ini tertentu kan? Ya, pasti diketahui kan tingginya dari ketinggian tertentu. Lihat apa yang terjadi dengan bolanya. Jatuh secara perlahan menuju ke permukaan tanah. Jadi inilah yang akan kita cari dalam diskusi kelompok nanti mengenai pemecahan masalah. Apa itu gerak jatuh bebas, apa itu ciri dari gerak jatuh bebas, kemudian yang mempengaruhi gerak jatuh bebas itu apa saja sesuai dengan indikator. Kalau kita perhatikan kembali gambarnya, berarti yang mempengaruhi gerak jatuh bebas kalau kita lihat dari video apa saja ada. Yang pertama gravitasi, percepatan gravitasi ya. Yang kedua ketinggian ya, terus energi potensial, tapi kita belum membahas energi potensial, tapi lebih ke ketinggiannya, percepatan gravitasinya, kecepatannya, ya, masa benda, ya masa benda. Jadi kalian boleh langsung duduk di kelompoknya masing-masing. Ini udah ke kelompoknya belum kan? Silakan ke kelompoknya masing-masing kembali. Tetap kembali yang 6 kelompok ya, bukan yang 4 kelompok, tapi yang 6 kelompok. Dan ketua kelompoknya boleh mengambil LKPD sama bola di depan. Bolanya ambil satu-satu, ini LKPD-nya. Bolanya ambil satu-satu di depan. Ini LKPD-nya. Cukup, bukan ini yang kemarin. Awas kabel di bawah. Udah cukup ya bolanya. Letakkan. Sudah, kalau sudah yang ambil dari tadi situ lah. Pala kau aku. perhatikan instruksi saya terlebih dahulu. Oke, perhatikan instruksi saya terlebih dahulu. LKPD-nya sudah kalian buka, bolanya sudah ada sama kalian. Sudah. Apa yang akan kalian lakukan terhadap bola itu? Dengarkan instruksinya. Tidak usah semua sih, mendemonstrasi kalian 2 orang saja. Kalian kalian jatuhkan bola tersebut dari ketinggian tertentu. Yang pertama dari ketinggian 1 meter, yang kedua dari ketinggian 2 meter. Di bawah harus ada tangan yang menangkapnya. Jadi tangan yang di bawah, tangan temannya pas posisinya di lantai. Harusnya kita pakai pasir atau pakai pas di sini. Tapi lebih baiknya kita pakai ini saja, pakai tangan supaya kalian bisa merasakan ada pengaruh tidak ketinggian terhadap kecepatannya nanti ya. Jadi ada satu orang yang melempar dari ketinggian tertentu, ada 1 orang juga yang menangkap bola tersebut dari jaraknya 2 aja, 1 meter sama 2 meter, dikira-kira aja. Berarti kan kalau semeter itu kira-kira segini kita ya, sepinggang sedikit lebih dikit ya 2 meter, berarti kalau yang tingginya 160 tinggal tambahkan 40 cm. Terus LKPD-nya dikerjakan, buat nama kelompok, serta ada link video yang harus kalian tonton sebelum mengerjakan LKPD-nya. HP-nya punya kuota kan? Ada kan? Jangan sampai tidak ada kuota. Jadi monggo silakan dikerjakan, diskusikan dengan teman kelompoknya.
Silakan buka sumber bacaannya dari bahan ajar yang sudah saya kasih atau kalian boleh search dari Google. Silakan dimulai untuk melakukan diskusi kelompok ini. Link videonya sudah ada di LKPD ya, boleh langsung dibuka link videonya. Jadi nggak usah semua HP, satu kelompok itu satu HP aja biar sama-sama untuk menontonnya. Boleh langsung dicoba yang bolanya. Siapa yang mau mencobanya? Kira-kira 1 meter kira-kira aja. Jangan bukan dilempar, dijatuhkan. Kecepatannya juga bisa meningkat dan sebenarnya energi yang dihasilkan itu bisa meningkat. Energi potensialnya bisa seperti itu. Kenapa ya apel bisa jatuh dari pohon seperti itu? Itu karena adanya gravitasi yang menarik benda jatuh ke bawah. Iya benar. Tahu nggak? Peristiwa apel jatuh itu merupakan contoh peristiwa dari Boleh ditonton dari HP-nya atau langsung aja ditonton dari layar depan ya. Saya ulang kembali. Ini saya ulang dari awal untuk isian LKPD. Di suatu hari, ada 5 anak yang berkumpul di halaman dan mendapat sebuah percakapan. Kelima anak tersebut bernama Naila, Felix, Kiana, Haikal, dan Messi. Tak lama kemudian, ketika mereka asik mengobrol, tiba-tiba ada buah apel yang jatuh. Dan terjadilah percakapan antara kelima anak tersebut. Kenapa ya apel bisa jatuh dari pohon seperti itu? Itu karena adanya gravitasi yang menarik benda jatuh ke bawah. Iya benar. Tahu nggak? Peristiwa apel jatuh itu merupakan contoh peristiwa dari gerak jatuh bebas loh. Oh iya teman-teman, apa sih gerak jatuh bebas itu? Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda yang tidak memiliki kecepatan awal atau kecepatan awalnya sama dengan 0. Jika selama benda itu jatuh hambatan udara diabaikan, maka kecepatannya konstan atau tetap dan besarnya sama dengan kecepatan gravitasi bumi. Nah, gerak jatuh bebas pertama kali ditemukan oleh ilmuwan bernama Galileo Galilei. Ia berpendapat bahwa semua benda baik berat maupun ringan akan jatuh dengan
semula diam, kemudian lepas sendiri dari tangkainya dan jatuh ke tanah karena adanya gaya gravitasi bumi yang bekerja pada apel. Wah, berarti gerak jatuh bebas itu berbeda dengan gerak vertikal ke bawah. Oh iya, apa perbedaannya? Perlu kamu ingat ya, gerak jatuh bebas berbeda dengan gerak vertikal ke bawah. Meskipun kedua benda sama-sama bergerak jatuh ke bawah, tapi pada gerak vertikal ke bawah, benda masih memiliki kecepatan awal tertentu atau V0-nya tidak sama dengan 0. Pada gerak jatuh bebas, terdapat rumus-rumus yang bisa kamu ketahui nih teman-teman. Nah, rumus-rumusnya gerak jatuh bebas untuk mencari ketinggian yaitu H sama dengan setengah GT kuadrat. Untuk mencari waktu tempuh yang diperlukan benda untuk mencapai titik terendah yaitu T sama dengan akar 2H per G. Kecepatan benda saat menyentuh tanah ialah V sama dengan akar 2GH. Dan untuk mencari kecepatan benda saat T tertentu adalah V sama dengan G kali T. Dengan keterangan, Vt adalah kecepatan benda saat T skon. V0 ialah kecepatan awal benda. H sama dengan ketinggian benda. H0 ketinggian awal benda. T waktu tempuh dan G adalah kecepatan gravitasi. Wah, aku sudah mengerti gerak jatuh bebas. Yuk kita latihan agar lebih paham. Di puncak sebuah menara yang tingginya 45 meter, terjatuh sebuah batu. Jika kecepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapa kecepatan batu saat menyentuh ke tanah? Nah, mari kita selesaikan. Diketahui ketinggian awalnya adalah 45 meter. Kecepatan gravitasi buminya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Dan yang ditanya, berapa kecepatan batu saat tepat menyentuh tanah? Penyelesaiannya, Vt sama dengan akar 2 kali G kali H. Nah, kita masuk nilainya ya. Akar dari 2 dikali 10 dikali 45 sama dengan akar dari 900. Maka kecepatan batu saat menyampai ke tanah adalah sebesar 30 meter per sekon. Berarti dapat kita simpulkan bahwa gerak jatuh bebas adalah gerak benda tegak lurus ke bawah dan tidak memiliki kecepatan awal. Dan gerak jatuh bebas berbeda dengan gerak vertikal ke bawah. Meski sama-sama bergerak tegak lurus ke bawah, namun gerak vertikal ke bawah memiliki kecepatan awal. Serta dengan teori matematisnya, kita bisa menentukan kecepatan akhir benda serta waktu tempuh benda yang jatuh dari ketinggian tertentu sampai ke tanah. Nah, sudah dapat kesimpulannya kan teman-teman? Sekian dari penjelasan saya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, sudah kita tonton sama-sama tadi untuk video yang ada di LKPD-nya. Nah, sekarang kalian boleh mengerjakan LKPD sambil melakukan demonstrasi menggunakan pola kasti yang saya berikan tadi. Ya, boleh gantian setiap kelompoknya biar tahu gimana rasanya. Boleh gantian. Kalau tadi kan saya bilangnya 2 orang aja cukup, tapi boleh gantian biar sama-sama merasakan dan sama-sama dituangkan nanti didiskusikan, dituangkan ke dalam LKPD-nya. Apa pengaruhnya nanti ya? Jadi yang kalian lakukan demonstrasinya menjatuhkan bola dari ketinggian 1 meter dan 2 meter, nanti kita LKPD. Apa pengaruhnya didiskusikan sama-sama dengan temannya. Silakan dikerjakan. Dikira-kira aja tingginya 1 meter tuh sama. Buat nama mobile apa ini mobile?
Lebih lah. Coba aja, coba saya gatukan. Coba, buka tangan. Tangannya di bawah. Pas kena tangannya ya, jangan bergerak. Jangan kena kepala. Sakit ya. Kamu jangan angkat. Oh, jangan angkat. Posisinya tangannya jangan menangkap. Jadi biar aja telentang. Jadi biar tahu rasanya sakit apa enggak. Jangan diinjak tanganmu. Coba ya, coba. Tengok arah bola, Pak. Kami udah pun, ya. Kan benar kan yang aku tadi lakukan kayak kau. Dilempar. Iya juga boleh itu no. Jangan dilempar kayak itu. Sakit juga. Alah, kau nih. Jangan kena kepala ya. Pas tuh, pas tuh. Coba. Oh naik. Oh lagi di bawah. Kecepatan awalnya nol, jangan langsung. Tidak bisa. Tahu ya. Iya, mana? Emang tidak perlu. Siko lah isakso. Apa iko? Ya komandul terus. Berarti harus gambar. Yang ini harus digambar. Coba sketsakan kejadian itu dengan gambar sendiri. Berarti kamu harus gambar sendiri. Seolah-olah Budi menjatuhkan ada gambar aja. Kayak lantai, ada orang menjatuhkan bola dari ketinggian 10 meter. Ini harus digambar. Kalau digambar, hanya berapa, berapa. G-nya pakai yang 10 meter per aja. Biar dapat fungsinya kan kita nggak pakai kalkulator. Ini kan kita masukkan.
jauh kita jauh. Apa? Gigi tolong gitu. Zari putus. R tadi. Email. Oh, ya, tadi. Nggak boleh yang ada dilempar-lempar karena dimain-main. Jadi ketika benda itu ke bawah, ada yang namanya partikel udara. Analoginya, ketika kita di dalam air, kita berbang. Sulit kan? Barangnya apa? Sebenarnya beda. Kebetulan tidak luas. Partikel air itu lebih padat daripada partikel udara. Goyang berarti kapal itu ya? Ada yang ngomong apa itu disuruh mendapat, nanti harus didapat. Gambarnya nggak perlu bagus-bagus, nggak usah juga dicacat. Kalau mau ada dicat, boleh. Kira-kira aja gambarnya. Nah ya. Boleh. Ya lah, apa ini kira-kira aja. Kecepatan benda saat jatuh. Udah didapat.
derajat masih namanya bergesekan. Kalau dia derajat bebas, udaranya di atas, perbaikan. Kan derajat bebas, Keluar. misalkan gambarnya nggak harus cantik, nggak harus ini kok, yang penting jelas gitu lah. Iya, yang penting jelas. Yang penting jelas. Ya tidak harus yang bagus-bagus, yang penting jelas gitu. Oke, gambarnya. Budi menjatuhkan jelas dari lantai 2 dengan ketinggian X jarak berapa? Atau ke gedung kan, gedung orang cek mana orang. Kan ilustrasi. Pakai pensil Tapi boleh juga kalian buat itu lagi kan bisa dikelas. Soalnya Tanpa disuruh dulu ya, buahnya itu ya. kontak pakai gambar. Iya, cari ketinggian. Kelas 1 sektor. Berarti uangnya kita lagi kecepatan naik ke bunda. Tidak cek mana masuk pakai persamaan mana satu sama dengan satu T tadi kan akan matematika dua. Bisa nggak kamu menyelesaikan persamaan itu? Ya dong. Bisa nggak kamu menyelesaikan persamaan itu? Kan kita kan nyari ketinggian. Kita kan lagi nyari ketinggian posisinya. Yo, dengan rumusnya cek apa? Rumusnya E sama dengan 2H per E. Dia gravitasi H itu ketinggian. Jadi kita nak nyari H. T-nya kan lado. Jadi T sama 1 T tadi kan. Jadi 1 sama dengan. Kan H-nya rumah dong, 2 kan. Positif 2 kali H kan H. 2H jadi variabel jadi kan. Nah, per 10 J-nya 10 meter persegi kuadrat. Nah, mana mungkin saya nih? Jelaskan saya semacam saya susah ya belajar orang beda. Ibu
Nanti di kalian boleh lihat timernya di posisi jam 10 kurang 5 atau jam 10 tepat kita akan lakukan presentasi. Jadi kalau sempat waktunya, kalau kalian lebih cepat menyelesaikannya, tergantung kalian menyelesaikan LKPD-nya. Lebih cepat kalian menyelesaikan LKPD-nya, lebih cepat kalian presentasi. Kalau bisa semua kelompoknya maju presentasi, ya. Kalau ada waktunya, kalau tidak ada
ya berarti kita perwakilan aja. Aku udah tahu aku malas ya anakku belajar. Aku SMP lo udah loh jadi ustad ada keluar dalam belajar fisika ustad ada begini belajar fisika fisika speaker dan itu nggak pakai komputer itu tadi jawab juga tuh apabila media itu soal lagi
dipasangkan di menara pisau. Iya, batu. Itu kalau di ruangan terbuka kayak gini, itu emang tidak bisa. Karena otomatis pasti kapasnya melayang kan, kapas melayang, batu jatuh kan. Nah itu memang harus dilakukan di ruangan hampa. Artinya tuh ada satu lab, udaranya diapakan. Jadi apa? Ruang hampa gitu lah, ruang hampa. Ada videonya nanti saya kirim. Ya ada nggak Bu? Ada nanti coba saya kirim dulu. Ya. Itu Mister Bu. Serbuy. Yang mengalami itu ke TV ya? Wahyu. Yang mengalami ke sini ya? Iya. Paling energi potensialnya Kamu bayar kan gini? Aku lagi. Ya. berarti pengaruhnya itu kan juga energi potensial. Kita kan tidak pasti. Ya, kita kan apa? Sama jatuh. Kalau dari ketinggiannya sama, apakah di ruangan apa ya? Kita ngomongin kan bukan di ruangan yang atau lain ada udara. Kalau ada udara pasti gaya hambatan udara mempengaruhi. Tapi kalau di ruang apa? Berarti sama apa? Jadi kata-kata sama. Artinya pasti tidak mempengaruhi apa? Ketinggiannya. Saja kecepatan. Saya nanti kasih video. Ada video yang ini apa penemuan itu kapas dengan batu. Kalau di ruangan terbuka, ada di ruangan terbuka yang ada udaranya. Kalau kapas sama batu, kamu pasti mikirnya batu jatuh ya. Batu, karena kapasnya pasti melayang. Nah itu kan untuk melayang bebas nggak bisa kita pakai itu cobanya dulu. Karena kan ada hambatan udara yang mempengaruhi. Berarti kan kita harus melakukan percobanya di ruangan apa. Ada videonya nanti saya kasih. Saya cari di sini. Kau udah buat dari jantung kalau Kecamatan Kota Cinta Keilu, Kabupaten Pasuruan. bersiap untuk melakukan presentasi. Kalau kemarin yang maju ke depan udah kelompok Mas sama Venus, gantian dulu. Maksudnya yang pertama ke depan gantian dulu. Kemarin Mas, Venus, Bumi sudah. Terus yang belakang, ini yang di belakang Venus kelompoknya apa? Merkurius, berarti yang belum Merkurius, Jupiter, Bumi sudah kemarin. Maksud saya gantian yang ke depan duluan. Nanti kalau waktunya masih ada, mereka tetap maju. Berarti Merkurius, Jupiter dulu. Silakan antara dua ini mana yang duluan, Merkurius atau Jupiter? Boleh, silakan. Merkurius boleh, silakan. Ya, katanya Merkurius duluan. Ya, boleh. Switch.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Metronis akan mempresentasikan hasil kerja kami pada materi gerak jatuh bebas. Jadi yang pertama kami akan menjelaskan apa itu gerak jatuh bebas terlebih dahulu. Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda yang tidak memiliki kecepatan awal atau V sama dengan 0. Gerak benda tegak lurus ke bawah dan tidak memiliki kecepatan awal. Adapun contoh-contoh gerak jatuh bebas, antara lain kami membuat 5 buah contoh. Yang pertama yaitu buah yang jatuh dari pohonnya. Yang kedua, batu yang dijatuhkan dari atas gedung. Yang ketiga, batu yang dijatuhkan dari atas jembatan. Yang keempat, bola yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Dan yang kelima, anak yang terjatuh dari papan lompat di atas kolam berenang. Di sini kami mencoba menyelesaikan 2 contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu Budi menjatuhkan gelas dari lantai 2 dengan ketinggian X meter di atas tanah. Setelah 1 sekon, Budi mendengar gelas itu pecah. Coba tentukan kecepatan jatuh benda tersebut. Di sini kami telah menyelesaikan persoalan tersebut. Langkah pertama, kami menggambarkan terlebih dahulu ilustrasi dari soal tersebut. Ini gambarnya kecil. Ya, ini contoh gambar ilustrasinya telah kami buat agak kecil. Setelah itu kami mencoba menghitung, mencoba menyelesaikan penyelesaiannya. Yang pertama kami ketentukan dulu ketinggiannya yaitu X meter. Kemudian langkah pertama kami mencari time-nya atau waktunya. Kami masukkan yang diketahui yaitu sekonnya, waktu di sini diketahui 1 sekon. Kemudian kami masukkan pada persamaan T sama dengan akar 2H per G. Kemudian kami masukkan yang diketahui T-nya sama dengan 1 sama dengan 2 akar 2H per G. Kemudian kami masukkan 1 kuadrat sama dengan 2H per 10. 1 kuadrat dikali 10 sama dengan 2H. Kemudian 10 sama dengan 2H. H yang ditanyakan yaitu ketinggian 10 dibagi 2, dapatlah H atau ketinggiannya sama dengan 5 meter. Kemudian langkah yang kedua kami substitusikan nilai H ke persamaan kecepatan agar mendapatkan berapa kecepatan gelas yang telah dijatuhkan oleh Budi. Adapun rumus kecepatannya yaitu V sama dengan akar 2GH. Kemudian kami masukkan 2 dikali 10 dikali H. Tadi setelah kami cari H-nya mendapatkan yaitu 5 meter. Kemudian 2 dikali 10 dikali 5 dapatlah 225 meter per sekon. Dapatlah 10,5 meter per sekon. Jadi kecepatan gelas yang dijatuhkan oleh Budi tadi yaitu 10,5 meter per sekon. Kemudian pada persoalan yang kedua yaitu apabila Budi melemparkan 2 buah batu dengan massa batu 2 gram dan 3 gram dari lantai 2, yang manakah batu yang terlebih dahulu jatuh ke tanah? Mengapa demikian? Coba jelaskan. Tadi kami telah berdiskusi dan kami mendapatkan jawaban semakin berat batu atau benda yang jatuh dengan ketinggian yang sama, maka semakin cepat bola atau batu tersebut dan sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang jatuh duluan adalah batu dengan massa 3 gram. Karena semakin berat benda tersebut maka semakin cepat kecepatannya. Baik, di akhir diskusi tadi kami telah menyimpulkan. Adapun beberapa kesimpulan yang kami tuliskan di sini yaitu berat benda mempengaruhi kecepatan jatuhnya sebuah benda. Kemudian semakin tinggi benda dengan berat yang sama, semakin
lama waktu jatuhnya. Kemudian yang ketiga, gravitasi mempengaruhi proses jatuhnya benda. Baik, itulah mungkin hasil dari diskusi kami tadi. Mungkin di sini ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh dipersilakan. Mungkin dari kelompok Jupiter terlebih dahulu. Ini satu lagi. Saya Aurelia dari kelompok Jupiter ingin bertanya mengenai perkara Budi melempar buah-buah batu tadi. Yang perkara 2 gram dan 3 gram. Karena jawaban kelompok Merkurius tadi yang lebih berat itu yang bakal lebih cepat jatuhnya. Tapi kami membuktikan dengan gumpalan kertas dengan bola plastik tadi kami jatuhkan dari ketinggian 2 meter, jatuhnya serentak. Itu jadi gimana penjelasannya? Boleh dibantu dengan kelompok lain? Boleh. Lemparkan dulu tulis. Lempar udah. Lempar lempar. Jangan benar lempar. Baiklah, izin membantu untuk kelompok Buzan menjawab pertanyaan dari pertanyaan dari Jupiter. Jadi saya akan bantu kelompok Merkurius untuk menjawab pertanyaan dari kelompok Jupiter. Baiklah, benar. Di mana yang kami dapat juga memang yang jatuh duluan itu tidak ada, tapi mereka jatuh bersamaan. Karena kedua benda tersebut jatuh karena bukan karena dari masanya. Jadi memang karena benda tersebut tidak jatuh karena massa, tapi karena gravitasi. Juga massa itu tidak mempengaruhi kecepatan dan waktu jatuh benda tersebut, sehingga memang jatuh benda tersebut sama. Contohnya saja, saya pernah membaca dan mendengar serta melihat menonton video di salah satu YouTube bahwa dulu ada percobaan awalnya satu penalang. Jadi dia melakukan percobaan di mana ada batu. Dia mengambil kesimpulan seperti ini, hipotesisnya ya. Benda yang lebih berat akan jatuh lebih duluan. Nah, jadi setelah beberapa tahun kemudian ada percobaan lain yang menyatakan bahwa massa tidak mempengaruhi jatuh benda tersebut, kecepatan jatuh benda tersebut. Jadi kedua serentak. Baiklah, itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke kelompok Merkurius. Terima kasih. Yo, bahasa keprak beda. Ya, siapa yang mau menanggapi lagi sebelum saya bahas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu di sini. Saya ingin membenarkan dari beberapa pernyataan tadi dan juga akan sekaligus menanyakan kepada kelompoknya Merkurius. Jadi yang pertama ini tadi itu seperti yang saya dengar tadi. Jadi mohon dibedakan antara berat dan massa. Berat itu di mana, massa itu dimanapun berada, mau di bulan, di Mars, di bumi, itu tetap sama nilainya. Tetapi akan berbeda dengan yang namanya berat. Berat itu dimanapun tempatnya, mau di bulan, di bumi, antara berat di bulan dan di bumi itu berbeda. Kenapa? Berat itu merupakan perkalian daripada percepatan gravitasi di suatu tempat dengan massa benda. Dengan massa benda. Nah, jadi maka yang dicari di sana adalah sebenarnya gaya benda tersebut sebenarnya. Nah, jadi selanjutnya saya juga akan menanyakan kepada kelompok Merkurius. Pada saat kalian melakukan percobaan tadi, apakah kalian menggunakan sudut pandang yang berbeda? Misalkan antara yang penerima yang melepaskan bola dan yang menerima bola, itu kan dua sudut pandang, baru dua sudut pandang. Apakah kalian tidak menggunakan sudut pandang orang lain? Apakah pandangan orang lain ketika melakukan percobaan itu berbeda? Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah ketika kita melihat benda itu jatuh dari sudut yang berbeda, apakah hasil yang kita dapatkan nanti juga akan berbeda? Paham nggak masalah? Mau diulang?
yang saya maksudkan di sini tadi itu ketika benda itu jatuh, yang diamati orang A misalkan orang A itu kan mengamati dari bawah misalkan, dan yang orang A yang di atas itu kesimpulannya bagaimana? Apakah sama? Gitu. Dalam dia mengamati benda itu jatuh, pengertiannya maksudnya bukan maksudnya itu seperti ini bukan, ini sedikit umum ini, mohon maaf untuk semuanya. Apakah dia ketika mengamati itu kesimpulan akhirnya dari kedua orang itu sama? Misalkan saya yang melepaskan bola kan, si Burzan di bawah, apakah kesimpulan kita berdua sama dalam hal ini? Nah, kesimpulan kalian tadi sama nggak? Itu menjadi pertanyaan saya. Jadi sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok Venus telah bertanya mengenai dua sudut pandang antara praktek jatuhnya bola tadi. Kami telah melakukan praktek penelitian mengenai bola yang jatuh tadi bersama rekan saya Reja. Kami tadi telah menjatuhkan bola setinggi 1 meter yang dijatuhkan oleh Reja, dan di bawahnya ada di tangan saya gitu. Dan dari percobaan tadi kami menyimpulkan bahwa jatuhnya bola itu sesuai dengan yang di bawah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa antara pendapat saya dengan pendapat Reja itu sama seperti itu. Jadi ketika Reja menjatuhkan bolanya dan tangan saya di bawah, ketika bola itu jatuh mengenai tangan saya terasa sakit seperti itu. Bahwa bola itu memiliki massa atau berat. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Cepat. Ya. Beda. Jadi kan kesimpulan kalian tadi kan ketika bola menyentuh tangan kalian kan sakit kan? Kan seperti yang kita ketahui bahwa yang mempengaruhi kecepatan itu ketinggian kan, kita sepakati itu bersama itu bahwasannya yang mempengaruhi kecepatan benda ketika jatuh itu ialah ketinggiannya. Jadi massa di sini itu berpengaruhnya di mana? Bukan, misalkan ketika tangan kalian sakit dari itu sebenarnya dari mana itunya? Apakah dari energi potensialnya bagaimana? Terima kasih. Baik, masih ada lagi? Kalau tidak ada, nanti saya kumpulkan dulu, nanti sama-sama kita lihat videonya, nanti sama-sama kita ambil tarik kesimpulannya. Gimana? Ada lagi? Oke, no. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami dari kelompok Merkurius terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok Merkurius. Kita beri untuk kelompok Merkurius. Saya coba, ini masih bisa satu kelompok 5 menit sebelum kita ke kesimpulan. Tapi coba saya lihat dulu videonya, ini udah ada berapa menit durasi. Kita langsung ke sini saja, kayaknya nggak sempat kalau saya mau satu kelompok lagi. Kita ke sini dulu ya. Kita sama-sama memperhatikan, sama-sama melihat, karena ada di soal tadi apakah massa berpengaruh. Ada 2 kelompok yang menyatakan bahwa massa tidak berpengaruh terhadap gerak jatuh bebas. Kita sama-sama.
vacuum chamber. It's used to test spacecraft in conditions in outer space, and it does that by pumping out 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. This is an eccentric construction. This history was built in the 1960s as a test nuclear propulsion systems, and that meant that they built an aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So they built outer concrete skin, which is part radiation shielded and part an external pressure vessel, so that this thing can take the force present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Boleh diperhatikan ada bulu ayam sama bola. Simple. Ya, ini yang kakak itu. Object and Masanya berbeda, masanya at the berbeda. same time to see which fell fastest. Kita lihat. Ini ruangannya ruangan apa? Jadi, udara diabaikan. Ini sebelum ruangannya, sebelum ini ya, sebelum ruangan mampanya diaktifkan. In this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. Nah, tempat tutup. Tadi belum ditutup, jadi masih ada pengaruh udara. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air in the chamber. We drop 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, it has a near perfect vacuum inside. 60 station. ECP 30-1 pressure set point 40 psi. Here goes the drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, release. That came down exactly. Exactly the same. No. That's just Isaac Newton said that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down, gravity. But Einstein imagined the scene very differently. The happiest thought of his life was this: the reason the ball and the feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. He reasoned that if you couldn't see the background, there'd be no way of knowing that the ball and the feathers were being accelerated towards the earth. So he concluded they weren't. Sudah menjawab rasa penasaran kita kan tadi? Oke, itu tadi sepintas saya tunjukkan video sudah menjawab rasa penasaran kita selama ini. Saya pun begitu. Saya juga selama ini beranggapan bahwa untuk gerak jatuh bebas masa berpengaruh, ternyata baru beberapa bulan kemarin saya menonton video ini, ternyata
Jadi kuncinya syaratnya harus di ruang hampa. Jadi kalau kalian melakukan percobaannya di ruangan terbuka, di luar gitu, ya pasti beda karena ada hambatan udara. Tapi kalau seperti kelompoknya Aulia kan kertasnya dia diremuknya dulu. Jadi kan hambatan udara tidak berpengaruh. Tapi kalau pakai kertas lembar atau pakai kapas atau pakai gulu yang satu-satu, ya pasti bola yang jatuh duluan. Tapi kan kita mau membuktikan masa ini berpengaruh atau tidak. Nah, kelompoknya Aulia dia membuktikannya dengan kertas yang diremuk. Jadi hambatan udaranya tidak berpengaruh. Jadi jatuhnya barengan ya. Nah, sama dengan video yang kita tonton tadi. Pertama kan bukan ruangan hampa, ya. Bola yang jatuh duluan. Tapi setelah di ruangan hampa, kan masanya berbeda tuh. Masa berbeda ya, bukan berat ya, masa. Kalau berat otomatis ada pengaruh gaya gravitasi. Kalau berat, karena berat itu W sama dengan M kali G. Jadi beda antara massa sama berat. Nah, setelah di ruangan hampa ditutup tadi, dicoba dijatuhkan secara bersamaan dari ketinggian yang sama dan ternyata jatuhnya barengan. Jatuhnya bersamaan. Berarti artinya massa tidak berpengaruh terhadap kecepatan pada gerak jatuh bebas. Yang berpengaruh apa? Ketinggian. Ya, jadi itu ketinggian yang berpengaruh pada gerak jatuh bebas. Masih bisa satu kelompok lagi presentasi? Silakan. Kelompoknya apa tadi? Jupiter kan? Ada satu kelompok baru kita lari kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok Jupiter akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Pertama, kami akan mendefinisikan apa itu gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak yang jatuh, pergerakan pada benda yang jatuh tanpa memiliki kecepatan awal atau V0-nya sama dengan 0. Jadi kalau tidak ada gaya yang mempengaruhi, nanti percepatan benda tersebut akan konstan. Contoh gerak jatuh bebas di sini kami sebutkan ada terjun payung, buah yang jatuh dari pohonnya, batu yang dijatuhkan dari atas gedung, kerangka peluru yang jatuh setelah ditembak, dan meteor yang jatuh menuju bumi. Di sini ada salah satu persoalan, yaitu Budi menjatuhkan gelas dari lantai 2 dengan ketinggian X meter di atas tanah. Setelah 1 detik, Budi mendengar gelas itu pecah. Coba tentukan kecepatan jatuh benda tersebut. Di sini kami sketsa, Budi ini kami sketsakan menjadi stickman menjatuhkan gelas ke titik X ini. Dengan X-nya belum diketahui berapa meter. Di sini kami masukkan ke persamaan. T sama dengan akar 2 height per gravity atau 2 tinggi per gravitasi. 1 sama dengan akar dari 2 tinggi per gravitasi. 1 kuadrat sama dengan 2 height per 10. Jadi 1 kuadrat dikali 10 sama dengan 2 height. 10 sama dengan 2 height, jadi height sama dengan 10 per 2. Jadi height atau tinggi ialah 5 meter. Lalu kami mensubstitusikan nilai height ke persamaan kecepatan. V sama dengan 2 gravity, akar 2 gravity kali height. Jadi sama dengan 2 dikali 10 dikali 5. Jadi V sama dengan akar 100, jadi V-nya ialah 10 meter per sekon. Kecepatan batu tersebut 10 meter per sekon. Di sini persoalan kedua ialah apabila Budi melempar 2 buah batu dengan massa batu 2 gram dan 3 gram dari lantai 2 tadi, yang manakah batu yang terlebih dahulu jatuh ke tanah? Mengapa demikian? Coba jelaskan. Dari jawaban yang kami punya adalah bahwa batu tersebut akan jatuh secara bersamaan karena percepatan di seluruh gravitasi di seluruh permukaan bumi itu sama, sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat, atau perhitungannya kita buatkan jadi 10 meter per sekon kuadrat. Jadi di sini antara 2 buah batu ini mereka jatuh bersamaan. Jadi setiap benda yang dilepaskan di atas permukaan bumi dengan ketinggiannya sama, percepatannya pun akan sama, tidak peduli berapapun massa benda tersebut. Kami tadi juga membuktikannya dengan menggunakan kertas yang diremukkan, lalu kami jatuhkan bersamaan dengan bola kasti.
sini kami simpulkan bahwa berdasarkan kegiatan ini kami menyimpulkan bahwa gerak jatuh bebas menyebabkan benda jatuh dalam lintasan lurus yang diakibatkan dari gravitasi dengan percepatan yang konstan apabila tidak dipengaruhi gaya apapun. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan karena sudah dibahas lagi, saya tutup diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Dubina, silakan memberi aplaus untuk. Baik, sisa 4 kelompok nanti dihabisin saja karena waktu kita sudah mendekati waktu-waktu habis penutup. Jadi tetap ya nanti 4 kelompok tetap presentasi dengan saya. Nah, tadi sudah saya bahas sedikit di tengah-tengah setelah kelompok Merkurius presentasi sudah saya pertontonkan juga untuk video tadi. Video karena menjadi pertanyaan kita semua saat ada permasalahan antara massa batu tadi 2 gram dan 3 gram. Sudah kita bisa ambil kesimpulan. Maka untuk pertemuan kita pada hari ini kita bisa tarik kesimpulan. Ini kesimpulannya. Nah ini ya. Kesimpulan yang kita dapat dari pertemuan kita hari ini, dari juga tadi menonton video dan dari diskusi yang kalian lakukan. Yang pertama, gerak jatuh bebas adalah gerak benda jatuh menuju ke bumi tanpa kecepatan awal. Jadi dia tidak ada kecepatan awal. Beda dengan kalau kita bahas vertikal ke bawah atau vertikal ke atas ya, dia pasti memiliki nilai kecepatan awal. Tapi kalau dia jatuh bebas, dia tanpa ada kecepatan awal. Yang paling sederhana kita contohnya adalah buah yang jatuh. Buahnya tidak boleh dioyok-oyok. Dioyok-oyok ya saya bilangnya apa? Kayak dijuluk. Bahasanya kita itu dijuluk. Jadi kayak ditunjul-tunjul gitu. Enggak, tapi memang dia jatuh sendiri. Itu contoh gerak jatuh bebas. Jadi tidak ada kecepatan awal. Kemudian gerak jatuh bebas merupakan contoh gerak lurus berubah beraturan. Jadi gerak jatuh bebas itu masuk ke gerak lurus yang berubah beraturan. Artinya setelah kita nonton video yang pertama, video yang ini tadi. Ini ya. Video yang ini. Kita lihat lagi videonya. Nah nih. Saya playkan lagi video ini. Kita kembali lagi ke sini. Kalau kita perhatikan, apakah iya gerak jatuh bebas itu masuk ke gerak lurus berubah beraturan? Kita lihat. Nah, kecepatan bolanya itu berubah kan? Sama kayak kita hasil kemarin kita mengetik menggunakan ticker timer, hasil ketikanya kan tidak sama. Dia berubah tapi berubahnya secara konstan. Makanya gerak jatuh bebas merupakan contoh gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Percepatannya bernilai positif. Jadi dia dipercepat. Nah, untuk rumus-rumusnya ini di bahan ajar juga sudah ada yang saya kasih untuk persamaan gerak jatuh bebas, persamaan posisinya. Otomatis sumbunya sumbu Y, sumbu X tidak ya, tidak ada pengaruh pada sumbu X, tapi pada sumbu Y karena dia jatuh dari ketinggian. Maka Y sama dengan Y0 plus setengah G T kuadrat. Sedangkan persamaan perpindahannya hanya bernilai, rumusnya adalah setengah G T kuadrat. Kenapa setengah G T kuadrat? Karena V0-nya tidak ada, sebenarnya 0. Sedangkan persamaan kecepatannya V sama dengan GT atau V sama dengan akar dari 2GH. Jadi ini untuk kesimpulan kita pada pertemuan hari ini. Nah, untuk selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, ini saya ada soal. Nah, ada soal latihan, ada 8 soal latihan. Ada 8 soal latihan. Ini tolong dikerjakan di buku latihannya. Ini nanti saya kirim aja ke grupnya, atau kalau ada yang mau ngambil capture, ngambil gambarnya boleh. Ya, di-share aja ke grup ya, nggak usah diambil capture-nya ya. Saya pikir tadi ada yang mau mengambil capture, nanti saya share aja ke grup untuk soalnya ada 8 soal dikerjakan di buku latihan. Sejauh mana kalian memahami untuk ciri gerak lurus beraturan, mengerjakan soal gerak lurus beraturan sama gerak jatuh bebas. Itu untuk pertemuan kita hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, saya mau bertanya kembali untuk pembelajaran kita hari ini, untuk pertemuan kita hari ini dengan model pembelajaran yang sudah saya gunakan 2 kali pertemuan ini dengan model yang seperti ini, dengan model PBL, apakah itu membuat kalian menjadi lebih
paham fisika ketimbang kalau gurunya hanya menjelaskan di depan. Jadi lebih enak kayak gini ya. Nah, artinya kalian kalau belajar seperti ini, kalian belajar itu senang apa tidak? Senang. Mengantuk apa tidak? Tidak. Berarti waktu saya udah terakhir, kalau saya belajar seperti ini kalian nggak akan ngantuk? Iya. Oke, kalau gitu nanti untuk pertemuan selanjutnya kita coba untuk belajar seperti ini sebisa mungkin kita nonton video, kita bereksperimen. Ini kan kita eksperimennya semuanya di dalam lab. Nanti suatu waktu kita coba eksperimennya di luar. Artinya di PLTA itu untuk listrik. Nah, untuk listrik. Apa di luar itu maksudnya di halaman, di halaman, di taman, ya di taman belakang bisa. Jadi untuk pembelajaran hari ini terima kasih karena kalian sudah mengikuti dengan baik, sudah melakukan diskusi dengan kondusif, semuanya kerjasama, semuanya berdiskusi dengan baik, semuanya sudah punya job desk-nya masing-masing. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat ilmu yang saya berikan, dan jangan lupa tugasnya yang ini nanti kalian kerjakan di buku latihan sama dengan tugas yang kemarin, kumpulkan aja buku latihannya kepada saya di atas meja saya untuk saya evaluasi ya. Itu saja pertemuan kita hari ini. Selanjutnya boleh Ketua Kelas untuk memimpin doa bersama. Jangan lupa kalau ada sampah-sampah yang ditinggalkan, dibawa pulang sampah-sampahnya, dan juga apa kenangan-kenangan yang ada di lab dibawa, jangan ditinggalkan di lab.